Saudara penyidik Kejaksaan Agung menetapkan ada 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Keduanya yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina dan Edward Korn yang juga dari PT Pertamina. Keduanya saat ini saudara telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dengan penetapan 9 orang tersangka ini, Kejagung menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST, selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018 hingga 2023. Kata Presiden, kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Presiden Prabowo bilang pemerintah akan menegakkan hukum dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya? Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sebelumnya, Saudara, penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah yang dijadikan kantor milik pengusaha minyak Riza Khalid terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Penggeledahan ini merupakan penggeledahan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mengumpulkan barang bukti tambahan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Dari penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita ada 34 order, 89 bandel dokumen, uang 833 juta rupiah, serta 1.500 dolar Amerika Serikat, dan juga ada 2 CPU komputer. Lebih lengkap soal ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juga juru kamera Septa Yoga yang berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Ariel. Ariel, sudah ada tersangka baru semalam yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan apa hasil penyelidikannya atau hasil penyidikannya hingga saat ini dan peran dari para tersangka ini seperti apa? Ya, benar sekali Disti, memang bahwa dari Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru yang berinisial E dan MK. Dan peran mereka kedua adalah yang dimana mereka membeli RON 90 dengan harga RON 92. Dan selain itu juga memang dari MK ini memberikan perintah kepada E untuk melakukan blending terhadap RON yang dimana 90 dan turunannya sehingga untuk dilakukan blending dengan RON 92. Dan selain itu juga memang mereka melakukan pembayaran secara langsung. Hal inilah yang membuat harga semakin tidak wajar kepada RON 92 tersebut. Dan selain itu juga memang mereka melakukan dengan sengaja untuk melakukan markup terhadap produk kilang PT Pertamina International Shipping yang dimana mereka markup sebesar 13 hingga 15%. Dan hal inilah yang membuat
keuntungan terhadap pihak broker yang merupakan salah satu tersangkanya adalah MKAR. Dan selain itu juga memang dari PT Pertamina menolak bahwa adanya oplosan yang dilakukan oleh PT Pertamina. Dan sebelumnya memang dikatakan dari Kejaksaan Agung tersendiri bahwa pengoplosan tersebut terjadi pada maksud saya kejadian ini terjadi pada 2018 hingga 2023. Dan hingga saat ini juga dari Kejaksaan Agung masih mengkaji terkait dengan distribusi yang dilakukan, apakah memang dari 2018 hingga 2023 ini dilakukan distribusi secara langsung kepada masyarakat ataukah seperti apa nantinya. Dan memang fakta hukumnya mereka membeli RON 90 dengan harga RON 92 dan memang kerugian negara hingga saat ini ditaksir sebesar 193,7 triliun dengan total kerugian tersebut yang dimana terdapat 5 komponen yang dengan rincian 35 triliun terhadap ekspor minyak mentah, kemudian 2,7 triliun terhadap impor dari broker, selanjutnya adalah 9 triliun terhadap impor dari kerugian BBM, dan 126 triliun pembelian kompensasi, dan 21 triliun terhadap pemberian subsidi. Disti. Terkait dengan dugaan pengoplosan atau blending yang kemudian dikatakan oleh Kejaksaan Agung ini kemudian kita tahu dibantah oleh Pertamina, bahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan BBM sudah sesuai dengan standar. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana pendalaman dari penyidik Kejaksaan Agung soal dugaan blending atau pengoplosan dari RON 90 ke RON 92 ini? Apakah hanya di waktu 2018 hingga 2023, termasuk juga apakah ini pengoplosannya dilakukan, dugaan pengoplosan dilakukan di Indonesia atau kemudian di Singapura? Ya benar sekali Disti, memang dari Kejaksaan Agung sendiri mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada periode 2018 hingga 2023, yang dimana memang kejadian tersebut dari berdasarkan Kejaksaan Agung mengatakan adanya blending yang dilakukan oleh MK terhadap perintah E, yang dimana mereka blending minyak mentah ataupun RON seharga RON 90 dengan melakukan RON 92, dan ini untuk bertujuan memberikan RON 92. Tetapi memang dari Kejaksaan Agung tersendiri menyatakan bahwa mereka hingga saat ini masih melakukan pengkajian hingga lebih dalam untuk mengetahui apakah memang minyak RON ini sudah didistribusikan kepada masyarakat ataukah seperti apa nantinya. Dan kita masih menunggu informasi hingga saat ini dari Kejaksaan Agung terkait dengan pendalaman materi tersebut, dan nantinya juga memang berpotensi memunculkan tersangka baru dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya terhadap dengan korupsi yang terjadi minyak mentah di PT Pertamina. Memang hingga saat ini artinya sudah ada 9 tersangka dari yang dimana sebelumnya pada hari Senin lalu dikabarkan sudah terdapat 7 tersangka dan hari Rabu lalu terdapat 2 tersangka terbaru. Disti. Oke, baik, kita akan tunggu nanti bagaimana penyidikan dari penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan kemungkinan adanya penetapan tersangka lain setelah ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.